Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Terus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari yang penuh barokah ini Allah masih memberikan kepada kita semua limpahan nikmat teragung yang mesti kita syukuri, yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan kedua nikmat tersebut, dimudahkannya langkah kaki kita dari rumah kita menuju rumah Allah ini dalam rangka menjadikan diri kita seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat fardu Jumat berjamaah. Kemudian tak cukup dengan itu, Allah juga memberikan nikmat sehat dan sempat dan banyak nikmat lainnya yang apabila Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka tak satu makhluk pun yang sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, oleh karena itu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan suci yang penuh rahmat ini, yang penuh berkah ini, mari kita jadikan diri kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam teruslah kita curahkan kepada suri tauladan uswah kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, dengan senantiasa melazimi untuk kita bersalawat kepada beliau. Insyaallah kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat. Dan tidak cukup dengan itu juga, mari kita amalkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kelak nantinya Rasulullah SAW tidak ragu-ragu lagi menganggap kita sebagai umatnya yang dapat meminum telaganya. InsyaAllah kita termasuk ke dalam golongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun khatib yang naik di atas mimbar ini pasti mengajak dan menyeru kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah salah satu kunci kesuksesan kita untuk mengarungi kehidupan dunia ini, terlebih lagi kehidupan di akhirat kelak nantinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dengan bekal takwa, karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah adalah bekal takwa. Nah, oleh karena itu, mari jadikanlah diri kita hamba-hamba yang senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah pada siang kali ini yaitu mengangkat tentang keutamaan saum Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Karena
tak banyak ya dari kaum muslimin diberikan kesempatan untuk bisa menjalani rutinitas ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kemarin kita dengar mungkin tetangga kita ada yang meninggal, ya, tidak sempat menjalankan ibadah sholat Jumat seperti kita pada hari ini. Tapi alhamdulillah di Ramadan yang keempat ini Allah masih ya menitipkan kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa beribadah, ya, baik itu saum Ramadan ataupun ibadah-ibadah lainnya. Sehingga dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, agar saum Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya itu semakin bertambah semangat dan terus meningkat hingga akhir Ramadan kelak nantinya, maka tentunya kita semua harus mengetahui tentang keutamaan atau fadilah saum Ramadan itu sendiri dan ibadah-ibadah yang terdapat di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Yang pertama tentunya keutamaan atau fadilah, yaitu Allah menjadikan orang-orang yang bertakwa, ya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah yang semuanya kita hafal. Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah ya hanya memanggil khusus orang-orang beriman. Maka tak jarang kita lihat sebagian dari kaum muslimin yang kalau kita lihat KTP-nya Islam, dia tidak berpuasa. Dengan seenaknya dia merokok di pinggir jalan. Dengan seenaknya ia membuka warungnya di siang hari yang bolong, padahal Allah beri kesempatan sore bisa membuka warungnya, ya, dengan niat memberi bukaan pada orang yang berpuasa. Tapi inilah, maka Allah sini hanya memanggil ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas ataupun ya ayyuhal Islam, ya, tapi khusus orang-orang beriman. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya. Maka jelaslah sesungguhnya orang yang dapat menjalankan perintah Allah, saum Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan suci Ramadan ini adalah khusus orang-orang yang beriman, ya. Memang banyak orang Islam yang melakukan ibadah saum juga, tapi seperti sabda Nabi, ya, yang dikatakan Nabi bahwa sesungguhnya umatku kebanyakan puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar belaka. Puasanya sah, tapi tidak mendapatkan pahala, ya, tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita khawatirkan para jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ya dengan momen Ramadan ini insyaallah apabila kita benar-benar mau mempelajari tentang kembali kita ya membuka kitab-kitab fikih tentang saum Ramadan, ya, tentang ibadah-ibadah Ramadan, insyaallah kita akan mendapatkan predikat dari Allah sebagai hamba yang bertakwa, insyaallah. Keutamaan yang kedua para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, saum Ramadan itu dapat menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita seringkali mendengar ya hadis ini dari para khatib, para dai, para ustadz, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, khufira lahu ma taqaddama min jambi." Selaras hadis yang sama juga, ya. Rasulullah juga pernah bersabda, "Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, khufira lahu ma taqaddama min jambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang sholat qiyamul lail atau tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap hanya pahala kepada Allah Subhanahu wa taala semata, insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saum Ramadan ya tentunya
kita mengetahui definisinya menurut syariat adalah menahan haus dan lapar, ya. Dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan tentunya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Dan sholat tarawih itu juga harus kita lakukan penuh 30 malam, ya, di bulan suci Ramadan. Dengan menghadirkan keimanan, ya, dan mengharap pahala dari Allah, insya Allah dosa kita yang lalu maka Allah akan mengampuninya. Nah, oleh karena itu jangan kita sia-siakan kesempatan hari ini yang telah Allah berikan pada kita semuanya. Keutamaan selanjutnya yang ketiga adalah saum Ramadan atau puasa Ramadan. Keutamanya melimpahnya atau melimpah ruah, ya, pahala apabila dikerjakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan, satu kebaikan akan dibalas 10 sampai dengan 700 kali lipat. Insya Allah, ya, satu kebaikan Allah balas 10 sampai dengan 700 kali lipat. Dan ini tidak kita dapatkan selain di bulan suci Ramadan. Lanjutan hadisnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Sebab orang-orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karena aku, maka aku akan membalasnya. Ya. Jadi puasa kita ini, Pak, Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya, ya. Maka mari sekali lagi kita buka kitab fikih, ya, tentang saum Ramadan di rumah kita sehingga puasa kita menjadi benar, ya. Lanjutan hadisnya, dan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu ketika berbuka dan saat bertemu dengan Robnya, ya. Dua kebahagiaan, saat berbuka dan bertemu dengan Robnya. Dan lanjutannya, sungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari aroma kasturi. Hadis riwayat Muslim. Begitu banyak limpahan, ya, keutamaan, ya, fadilah-fadilah pahala yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Keutamaan yang keempat yaitu masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Inna fil jannati babun yuqalu lahu Rayyan, yang akan dimasuki pada hari kiamat oleh orang-orang yang berpuasa. Tiada seorang pun yang dapat masuk darinya selain mereka. Dikatakan pada hari kiamat, mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka pun bangkit untuk masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Tidak seorang pun masuk darinya selain mereka. Apabila mereka telah masuk keseluruhannya, maka pintu itu akan tertutup, maka tidak seorang pun yang bisa masuk darinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, sungguh sangat luar biasa. Allah menciptakan, mengkhususkan masuk ke dalam surga melewati pintu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang puasa, baik itu puasa sunnah ataupun puasa Ramadan, ya, namanya pintu Ar-Rayyan. Maka bersungguh-sungguhlah, Pak. Yang kelima, keutamaan berpuasa dan keutamaan membaca Al-Quran adalah dua amalan yang akan memberikan syafaat bagi pemiliknya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, asyamu wal Quranu safa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Lantas amalan puasa berkata kepada Robnya, wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat, makan dan minum dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan amalan membaca Al-Quran juga berkata kepada Robnya, wahai Robku, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diberikan izin memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad, ya. Sungguh sangat luar biasa, Pak. Maka hari ini janganlah kita menjadi seorang hamba yang disebut dengan hamba Ramadan. Kita menghamba atau menyembah Allah hanya di bulan suci Ramadan saja. Jadilah hamba yang Rabbaniun, ya. Baik di dalam Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita membaca Al-Quran. Jangan sampai berdebu Quran itu dibuka hanya ketika bulan suci Ramadan saja. Nauzubillah, ya. Mari, ya, kita setiap hari jadikan, ya, sering saya ucapkan, jadikanlah Al-Quran itu bacaan harian kita. Jangan kita sibuk dengan membaca WhatsApp,
Facebook. Bukan tidak boleh ya, bukan tidak melarang saya. Saya tidak melarang ya Anda membaca WhatsApp, Facebook. Tapi utamakan ya ketika kita bangkit dari tidur kita, melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah ya di masjid. Maka setelah itu bacalah Al-Qur'an. Utamakan baca Al-Qur'an terlebih dahulu, baru baca berita-berita yang lainnya. Ya. Insya Allah Quran yang kita baca ini akan memberikan syafaat bagi kita nanti kelak ya ketika kita berada di padang mahsyar di yaumil akhir kelak. Yang terakhir, yang keenam, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya yaitu doa orang yang berpuasa itu tidak ditolak. Rasulullah SAW bersabda, salasun da'awati la turad. Ya. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul walidi, doa orang tua. Yang kedua, wa da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, wa da'watul musafir, doa orang yang musafir. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ya. Jadi kita ketahui bahwa sesungguhnya kita hari ini berpuasa, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mustajab di waktu sahur dan di waktu berbuka. Maka pergunakan Pak waktu itu untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, ataupun orang lain. Maka menjadi baiklah kita semuanya dengan doa itu. Ya. Demikianlah 6 keutamaan saum Ramadan yang bahwa sesungguhnya kalau kita cari dari kitabullah Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, begitu banyak keutamaan fadilah-fadilah ya saum Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya. Maka kalau kita mencukupkan dengan 6 ini insyaallah ya. Artinya apa? 6 ini saja mungkin kalau benar-benar kita lakukan, insyaallah kita akan meraih maghfirah ya, ampunan Allah, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, dengan demikian 6 keutamaan saum Ramadan, semoga dengan kita terus semangat mengulang-ulang dan mempelajari keutamanya, insyaallah kita akan bertambah semangat dan amalan kita terus meningkat sehingga Allah taala tidak akan ragu-ragu lagi memberikan kepada kita sebagai hamba yang bertakwa. Dan semoga kita yang hadir di masjid ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.